Pernahkah kamu merasa hidup terlalu berat? Bangun tidur sudah capek. Kepala penuh pikiran. Hati mudah marah. Dan malamnya susah tidur, karena overthinking? Tenang. Kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi jarang ada yang tahu, sebenarnya semua itu bisa dikendalikan. Kuncinya ada di pikiran dan emosi kita sendiri. Hari ini, aku akan bagikan cerita. Sekaligus 5 tips psikologi sederhana, yang bisa mengubah cara kita menghadapi hidup. Bagian 1, pikiran itu seperti taman. Bayangkan pikiranmu seperti sebuah taman. Kalau dibiarkan, rumput liar akan tumbuh. Tapi kalau dirawat, bunga indah akan mekar. Tip pertama, sadari pikiranmu. Psikolog menyebutnya mindfulness. Contohnya begini. Pernahkah kamu sedang makan, tapi pikiranmu malah sibuk memikirkan pekerjaan? Atau sedang bersama keluarga, tapi hatimu gelisah karena masih terjebak di masalah kemarin? Itulah tanda kita tidak hadir sepenuhnya. Coba, setiap hari, luangkan 5 menit. Hanya untuk memperhatikan pikiran yang lewat. Tanpa menilai. Tanpa melawan. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa memilih. Mana pikiran yang layak dirawat. Dan mana yang sebaiknya dibuang. Kalau kamu setuju, coba tulis di komentar. Itulah tanda kita tidak hadir sepenuhnya. Coba, setiap hari, luangkan 5 menit. Hanya untuk memperhatikan pikiran yang lewat. Tanpa menilai. Tanpa melawan. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa memilih. Mana pikiran yang layak dirawat. Dan mana yang sebaiknya dibuang. Kalau kamu setuju, coba tulis di komentar. Itulah tanda kita tidak hadir sepenuhnya. Coba, setiap hari, luangkan 5 menit. Hanya untuk memperhatikan pikiran yang lewat. Tanpa menilai. Tanpa melawan. Semakin kamu sadar, semakin kamu bisa memilih. Mana pikiran yang layak dirawat. Dan mana yang sebaiknya dibuang. Kalau kamu setuju, coba tulis di komentar. Kedepan, aku mau lebih sadar dengan pikiranku. Bagian 2, emosi itu seperti ombak. Pernahkah kamu marah, lalu menyesal setelahnya? Atau sedih berkepanjangan, padahal masalahnya kecil? Emosi itu seperti ombak. Kita tidak bisa menghentikannya. Tapi kita bisa belajar berselancar di atasnya. Tip kedua, berikan nama pada emosimu. Kapanpun kamu merasa tertekan, katakan pada diri sendiri. Sekarang aku sedang cemas. Atau, sekarang aku sedang marah. Contoh nyata. Seorang atlet profesional sebelum bertanding sering merasa gugup. Tapi alih-alih melawan rasa gugup itu, mereka berkata pada diri sendiri. Ini bukan takut, ini semangat. Sekali emosi diberi nama, intensitasnya berkurang. Penelitian psikologi menunjukkan, dengan memberi label pada emosi, kita berhenti jadi korban. Dan mulai jadi pengendali. Bagian 3, pikiran negatif menipu. Ada kalanya pikiran kita berbohong. Aku tidak cukup baik. Semua orang tidak suka aku. Aku pasti gagal. Padahal, seringkali itu cuma distorsi kognitif. Tip ketiga, tantang pikiran negatifmu. Tanya balik, apa buktinya? Kalau otak bilang, aku pasti gagal. Jawab, benarkah? Bukankah aku pernah berhasil sebelumnya? Coba ingat satu momen di hidupmu. Saat kamu berhasil melewati sesuatu, yang awalnya kamu kira mustahil. Itu bukti bahwa otakmu kadang terlalu dramatis. Kalau kamu sering merasa terjebak pikiran negatif, tulis di komentar. Aku tidak akan percaya semua pikiranku. Bagian 4, napas mengendalikan tubuh. Psikologi modern membuktikan, tubuh dan pikiran saling terhubung. Saat cemas, napas kita pendek. Saat stres, otot kita tegang. Tapi sebaliknya, kalau kita atur tubuh, pikiran ikut berubah. Tip keempat, gunakan napasmu. Tarik napas dalam 4 detik. Tahan 2 detik. Hembuskan perlahan selama 6 detik. Contohnya, seorang karyawan yang gugup saat presentasi. Bukannya panik, dia berhenti sejenak. Menarik napas dalam, menahannya, lalu melepaskannya perlahan. Hanya dengan napas,
tubuhnya lebih rileks. Dan pikiran pun kembali jernih. Teknik sederhana ini disebut breathing exercise. Terbukti menurunkan kecemasan dan menenangkan otak. Bagian 5, koneksi adalah obat. Pernahkah kamu merasa lega setelah curhat dengan teman? Itu bukan kebetulan. Otak kita memang dirancang butuh koneksi. Tip kelima, jangan hadapi semua sendirian. Cari seseorang yang bisa dipercaya untuk mendengarkanmu. Atau, kalau sulit, tulis saja di jurnal. Contoh sederhana. Ada orang yang setiap malam menuliskan 3 hal yang ia syukuri. Awalnya terasa sepele. Tapi setelah 30 hari, stresnya berkurang. Hidup terasa lebih ringan. Penelitian menunjukkan, menuliskan perasaan bisa menurunkan stres hingga 40%. Ingat, psikologi bukan sekadar teori, tapi cara sederhana untuk mengendalikan hidup sehari-hari. Sadarilah pikiranmu. Beri nama pada emosimu. Tantang pikiran negatif. Atur napasmu. Dan bangun koneksi dengan orang lain. Kalau kamu menerapkan 5 hal ini, perlahan-lahan kamu akan sadar. Hidup tidak seberat yang kamu bayangkan. Karena sesungguhnya, kekuatan terbesar ada di dalam dirimu sendiri.